Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar berita kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur di kesempatan di minggu hari ini, kami boleh mendengar berita dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami belajar untuk melakukannya. Berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya urapan Tuhan juga turun atas hamba-Mu. Hamba-Mu boleh menyampaikan berita dan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dan menjadi bahan khotbah pada saat ini. Saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, mengasihi Allah dan sesama. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teks yang kita baca ini, sungguhnya adalah satu rentetan peristiwa di mana Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Tadi kita bisa lihat di Injil Matius di perikop kedua sebelumnya, Yesus menjawab bagaimana membayar pajak kepada kaisar. Yesus menjawab pertanyaan yang sukar. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Yesus sedang dicobai atau dijebak oleh mereka. Karena salah menjawab, Yesus akan dicemooh. Dan kemudian menjadi kemenangan bagi mereka, orang Farisi. Dan kemudian berikutnya, dalam perikop berikutnya, ada pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Dan Yesus menjawab tepat. Itu pertanyaan yang sukar. Bagi orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, mereka memberikan pertanyaan sulit kepada Yesus. Dan inilah bagian yang ketiga, yang terakhir disebutkan Yesus dicobai atau coba dijerat oleh mereka. Pertanyaan kembali dari ahli Taurat atau orang Farisi. Alkitab menjelaskan kepada kita, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab, seperti dua pertanyaan sebelumnya. Jadi Matius mengumpulkan bagian ini jadi satu pertanyaan yang bersusun yang semuanya sulit. Dan nanti kalau kita lihat setelah ini, Yesus menjelaskan gantian dia bertanya tentang siapa dirinya. Nah, mari kita perhatikan bagian Matius pasal 22-34 yang saya baca tadi. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Perhatikan Bapak sekalian, bahwasanya Alkitab atau Matius, si penulis Injil Matius ini mencatat dengan kata bungkam. Bungkam ini menandakan bahwasanya orang Saduki ini sudah tidak berdaya lagi. Pertanyaan yang dijawab oleh Yesus dikatakan seperti memberangus mereka. Mereka tidak berdaya lagi. Jadi memberangusi tidak tahu apa yang harus mereka katakan lagi. Itulah kata yang tepat daripada bungkam itu. Tapi mereka coba untuk terus menjatuhkan Yesus. Maka muncullah pertanyaan yang sukar dalam pikiran mereka. Yesus tidak sanggup menjawabnya. Kalau hubungan antara agama dan pemerintah dengan kekaisaran, Yesus bisa menjawab tentang keselamatan, tentang hidup yang akan datang, atau tentang percayaan orang Saduki itu. Yesus bisa menjawab. Tetapi dalam praktek tentang hukum yang mereka kuasai, ingat, mereka adalah ahli-ahli Taurat.
dan mereka mempertanyakan pertanyaan jebakan ini. Kalau dikatakan inilah bahasa kita sekarang, pertanyaan jebakan Batman. Jawab apapun itu salah. Dan kita sekarang mengerti betapa sulitnya sesungguhnya pertanyaan itu. Pertanyaan apa sih? Mereka bertanya demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kita tahu bahwasanya hukum Taurat yang diturunkan oleh Tuhan ada 10 bagian. Dan kemudian dikembangkan oleh orang-orang hebat, orang-orang ahli Taurat ini menjadi 631. 248 itu perintah positif dan 365 itu berisi larangan. Artinya mereka tiap-tiap hari, kalau 365 itu bisa diartikan 365 hari. Jadi tiap-tiap hari ada larangan bagi mereka. Dan mereka belajar dari bagian itu. Jadi dari 10 hukum Taurat mereka turunkan sampai 631. Itu sesuatu yang tidak mudah bagi mereka. Nah, mereka bertanya, manakah yang terutama hukum itu? Yesus mau jawab apa? Dan ingat, yang bertanya adalah ahli Taurat. Orang yang benar-benar ahli di dalam hukum Taurat. Jadi Yesus menjawab kalau nomor 1 penting, artinya nanti akan ditabrakkan lagi dengan yang berikutnya. Kalau menjawab yang nomor 6 penting, apakah nomor 1 tidak penting? Apakah dengan demikian sulit Yesus untuk menjawab? Tetapi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Yesus di dalam hikmat Tuhan, meskipun dia dipuja guru, tetapi Yesus tahu apa yang ada di balik pikiran mereka. Yesus menjawab kepada ahli Taurat itu. Dalam ayat 37 Yesus mengatakan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pilihannya 10. Kalau mau jawab di antara 631 itu. Tapi nggak mungkin 631 itu mewakili daripada 10 hukum besar. Tetapi Yesus menjawab di luar perkiraan mereka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Mereka tidak bisa membantah jawaban Tuhan. Bahwasanya inilah hukum yang terutama. Yang dikatakan oleh Yesus, hukum yang terutama dan pertama. Bagi orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, mereka mengutamakan bagaimana mereka menjalani hukum-hukum itu di dalam hidup mereka, supaya mereka mendapatkan keselamatan itu. Tetapi kalau kita lihat lagi kepada Alkitab kita, bahwasanya keselamatan itu hanya didapat oleh anugerah daripada Tuhan sendiri. Bukan karena mereka menjalankan hukum Taurat. Ketika mereka mendasarkan segala sesuatu pada hukum Taurat, sesungguhnya mereka juga terpedaya oleh hukum Taurat itu. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena mereka tertib atau mereka pun berupaya untuk melakukan hukum Taurat. Semakin mereka berupaya untuk menjalankan hukum Taurat, mereka akan semakin berlimpah di dalam dosa. Semakin mereka memperbanyak hukum-hukum itu, semakin mudah dideteksi bagaimana sesungguhnya mereka jatuh di dalam dosa. Maka tidak aneh kalau kita ketahui bahwasanya mereka mencoba membagi ini hukum yang besar, hukum yang berat atau besar, hukum yang ringan atau kecil. Supaya kalau mereka melakukan hukum yang besar, mereka bisa mengabaikan yang kecil. Tetapi mereka sadar bahwasanya hukum yang kecil, yang ringan itu pun mereka melanggar. Dalam praktek mereka melakukan hukum Taurat. Masih dalam konteks dekat. Maksudnya masih dalam Injil Matius. Kita bisa belajar dari khotbah di bukit. Bagaimana kemunafikan mereka di dalam hal berdoa, hal berpuasa. Itu sesuatu yang mereka lakukan, mereka menjalani hukum itu.
tetapi mereka menjalannya dengan kemunafikan. Dan Yesus menegur mereka. Jadi yang terutama bukan hukumnya yang mereka pertanyakan. Tetapi Yesus menjawab, yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu sekalian, sepertinya Alkitab kita memang tidak memberikan satu nada. Seperti apa Yesus menjawab. Tapi saya meyakini Yesus tidak membentak mereka. Yesus mengasihi mereka. Seperti jawaban Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu. Bukan kasihlah Tuhan Allahmu. Saya yakin dengan lemah lembut. Karena ini dorongan atau satu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Bagi ahli Taurat yang bertanya pada Yesus itu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Yesus mendorong mereka. Bukan hukum Taurat itu yang terutama di dalam langkah hidup mereka. Tapi mengasihi Allah itu jauh lebih penting. Dan mereka semakin kaget ketika mengerti bahwasanya Yesus ini mengutip dari Ulangan pasal 6. Itu yang bagi orang Yahudi bagian yang hidup dalam hidup mereka. Ini mereka menamai dengan Shema. Itu mendengar artinya. Shema ini diterapkan dalam kehidupan mereka secara hurufiah. Kalau kita melihat orang-orang, jadi bisa kita cek di gambar, di internet segala macam. Kalau pernah ke Israel, Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana mereka menulis ayat yang ada di Shema ini, Ulangan pasal 6 ini, kemudian dimasukkan di dalam satu kotak, kemudian diberikan tali pengikat, diikat di dahi mereka. Dan kemudian ada yang diikat di lengan mereka. Buat mereka, melakukan bagian ini penting daripada mengasihi Allah. Dan itu sangat keliru. Maka ketika Tuhan berkata pada ahli Taurat yang mencoba, menjerat dia, mencobai dia, ya jawaban yang membuat mereka kembali kaget. Saya melakukan hal demikian, mengikat kasihlah Tuhan Allahmu, taruh di dahi, taruh di lengan. Tetapi hati mereka tidak mengasihi Tuhan. Hanya satu kebiasaan mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi sepertinya Tuhan jauh dari mereka. Ketika mereka bertanya kepada Tuhan, sesungguhnya itu juga mereka sedang mencobai daripada kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Mereka mengerti, kalau mereka mengerti bahwa saya belajar tentang hukum Taurat, bahwa saya Mesias itu sesungguhnya mereka pahami sudah datang. Tetapi mereka menolak. Mereka mencoba mengkonfrontir, melawan kedatangan daripada Mesias itu dengan pikiran-pikiran mereka, dengan segala apa yang menjadi pengetahuan mereka. Tapi sekali lagi Tuhan berkata pada mereka, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Itu lebih daripada hukum yang kamu jalani tiap-tiap hari. Ketika mereka terkaget dengan jawaban Tuhan, Tuhan melanjutkan dengan bagian yang sungguh memengkul telak mereka. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau tadi di bagian yang pertama orang Saduki dikatakan mereka bungkam, diberangus oleh Yesus. Dengan jawaban pertama Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu, mereka juga diberangus atau dibungkam. Tapi dengan jawaban kedua Tuhan Yesus ini, saya pikir ini jawaban yang membuat mereka betul-betul tidak berdaya. Bukan hanya dibungkam atau diberangus, mereka sungguh tidak berdaya. Bagaimana hukum yang terutama itu mengasihi Allah, tetapi kemudian yang berikutnya adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah itu penting.
Tetapi kasih kepada sesama itu juga penting, seperti Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan kita di minggu hari ini. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, betapa pentingnya mengasihi sesama. Perlu juga kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mengutamakan hidup sesuai dengan hukum yang ada. Tetapi perhatian kepada sesamanya hampir dikatakan minim. Tuhan pernah memberikan perumpamaan bagaimana orang Samaria yang baik hati. Ada imam juga yang lewat. Kita ingat itu. Mereka terikat dengan tradisi hukum. Karena diperkirakan mungkin kalau megang mayat itu jadi najis. Tapi Tuhan ketika berkata seperti ini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bagian yang menempelak mereka. Mereka bisa menjalankan hukum, meskipun catatannya dalam kemunafikan kepada Allah. Tetapi dalam praktek menjalankan hukum itu, mereka jauh tidak mengasihi sesama mereka. Mereka mementingkan hukum itu sendiri daripada manusia. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita dapat daripada firman pada pagi hari ini? Kalau pada saat ini kita sedang mengutamakan bagaimana kita melakukan hukum-hukum itu atau peribadahan kita yang terutama, mari kita kembali mengoreksi. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu jauh lebih penting daripada segala tradisi ibadah ataupun yang kita pikir akan menyelamatkan kita. Pagi ini hati kita diarahkan kepada Tuhan. Kasihilah Allahmu, kasihlah sesamamu. Nah, bagian ini jadi bagian yang terjawab dalam Matius pasal 25. Kalau kita lihat Matius pasal 25, bagian yang sangat penting yang sekaligus menjadi jawaban pada saat itu, tidak menjawab tetapi menjadi jawaban dalam konteks Matius yang menulis Injil ini tentang penghakiman terakhir. Dikisahkan bahwasannya penghakiman terakhir ini seperti orang-orang yang diadili oleh Tuhan. Mana yang boleh masuk dalam kemuliaan dan mana yang tidak. Dan kemudian ketika ada orang-orang yang menjalankan hukum itu yang terutama, mereka tidak mendapatkan hidup dalam kekekalan itu. Justru orang-orang yang di luar perkiraan mereka itulah yang masuk dalam kemuliaan. Singkat cerita, orang itu bertanya pada Tuhan dan protes pada Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Buat mereka semakin bingung lagi. Tuhan, kapan kami melihat Engkau? Bukankah Tuhan dalam gambaran mereka Tuhan yang penuh kemuliaan? Ya mungkin gambaran mereka turun daripada surga. Kapan saya melihat Tuhan itu lapar? Kapan saya melihat Tuhan itu haus? Kapan saya melihat Tuhan itu sebagai orang asing? Tuhan berkata kepada orang itu, bahwasannya setiap kali engkau melihat orang yang lapar, disitulah aku berada. Setiap kali engkau melihat orang asing yang butuh tumpangan, setiap kali engkau melihat orang yang telanjang yang butuh pakaian dan kamu tidak memberikan, sesungguhnya kamu tidak memberikannya kepadaku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan,
Hukum yang terutama itu menjadi lengkap di dalam kehidupan praktek kehidupan kita. Melihat sesama, mengasihi sama. Hukum yang kedua dan yang sama dengan itu yang hukum yang pertama. Bagaimana kita mengasihi sama? Kita mengasihi Allah kita. Kita bisa mengasihi Allah kita. Itu ditunjukkan dengan kasih kita kepada sesama. Saya Pendeta Edi. Saya sekarang melayani di GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, di Kelapa Gading, di Jalan Kelapa Hibrida. Ada satu lagu yang menjadi satu hal yang terus kami ingat-ingat di buku pujian yang kami miliki. Namanya, judul lagu itu adalah Iman Injili, The True Evangelical Faith. Saya akan mencoba menyanyikan semampu saya menyanyikan. Begini punya Bapak Ibu sekalian. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampungnya, yang buta timpang dilayani, juga janda dan piatu. Iman Injili yang murni, yang terluka teruskan dibebat, dilayani dengan lembut, mencoba terus menjawab segalanya. Yaitu satu bait saya nyanyikan, masih ada bait yang lain, 2 bait. Tapi lagu ini mengingatkan kami dan kita semua, bahwasanya ketika kita bertanya di manakah hukum yang terutama, mengasihi Tuhan, Allah kita, dan mengasihi sesama. Dan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita menengok keluar. Hukum itu harus kita lakukan. Ada frame-nya, ada kerangkanya. Tapi praktek di dalam hukum itu adalah kasih. Dan mari kita belajar mengasihi orang-orang. Mengasihi apa yang harus kita kasih, yang bisa kita perhatikan pada sama. Dengan demikian kita mengasihi Tuhan Allah kita. Satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca Matius pasal 22 yang kita baca tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kemudian kasihlah sesamamu. Kita mendapati dalam teks bahasa Indonesia, kasihlah ini adalah bentuk imperatif atau kalimat perintah. Ketika saya belajar mempersiapkan firman Tuhan ini, baru saya ketahui ini bukan bentuk kalimat perintah. Saya sampai kaget, ini kok bukan bentuk kalimat perintah. Tetapi kenapa bahasa Indonesia menerjemahkannya bentuk kalimat perintah? Di dalam bahasa aslinya, inilah bentuk indikatif, future, jadi yang akan datang, dan aktif. Nah, di dalam susunan tata bahasa Yunani, memang hal ini bisa diartikan sebagai bentuk imperatif atau perintah. Jadi kalau imperatif itu kan menyuruh sesuatu dan belum dilakukan. Betul ya? Nah, kalau indikatif future, jadi meminta melakukan sesuatu yang akan dilakukan. Nanti bisa bentuknya 2 macam, tapi salah satunya adalah imperatif. Dan ketika menerjemahkan dari perjanjian lama, ini kan perjanjian lama dari Ulangan pasal 6. Dan sah bahwasanya bentuk ini bisa dikategorikan dengan bentuk imperatif. Jadi menerjemahkan dengan imperatif itu sah. Nah, kenapa ya? Kan bisa ya menulis dengan tata bahasa bentuk imperatif. Tetapi kenapa enggak mau? Ada satu misteri yang tersembunyi di sana. Barangkali, saya enggak mengetahui persis. Mendengar tata bahasa seperti ini, jadi satu pukulan bagi orang Farisi.
bahwasanya mereka orang-orang yang tidak dapat diperintah. Maka nggak pakai kata bentuk imperatif, bentuk yang akan dilakukan secara terus-menerus. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita bisa belajar dari bagian ini. Mari kita belajar mengasihi. Bukan karena kita diperintahkan semata, tapi karena kita mengetahui bahwasanya mengasihi sama itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, tetapi dia mengasihi sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Kasihnya begitu besar sehingga dia merelakan dirinya mati di kayu salib. Dalam perjanjian baru sungguh berlimpah Alkitab kita tentang kasih. Kasih itu melampaui segalanya. Kasih itu mengampuni. Kasih itu memberi. Dan itulah bagian yang seharusnya menjadi bagian hidup kita. Mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesamamu. Jadi bagian yang sama kuatnya di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup dengan satu cerita yang sungguh terjadi di dalam iman yang seorang yang bernama Trick Willems. Trick Willems ini dia menjadi tahanan karena dia percaya kepada Tuhan. Di tahanan Perancis dia ditahan. Dan sulit untuk keluar penjara karena dia menjadi orang percaya. Namun ketika pada satu musim dingin ada kesempatan dia melarikan diri. Dan kemudian dikisahkan dia melarikan diri dan dikejar oleh penjaga penjara. Entah siapa itu bagian apa, tapi dia dikejar. Ketika musim dingin itu, sungai-sungai kecil itu tertutup dengan salju. Nah, ketika dia melewati sungai itu, dia bisa lolos. Tapi karena bekas terinjak, mungkin saljunya itu retak. Pengejarnya melewati bagian itu tercebur. Nah, Trick Willems ketika dia melarikan diri, dia mendengar ada orang teriak minta tolong. Dia tahu dia dikejar, tapi dia kemudian mendengar teriak-teriak tolong. Dan kemudian dia membalikkan badan dan dia melihat bahwa pengejarnya itu sedang masuk ke sungai. Dan tahu bahwasanya ketika masuk ke sungai itu dalam waktu nggak berapa lama karena itu dingin sekali, dia bisa mati. Mati hipotermal, yaitu hipotermia karena sangat dingin. Buat Trick Willems ada dua pilihan. Dia terus melarikan diri sambil dada. Sorry ya, saya bebas. Atau dia berbalik, menolong pengejarnya. Trick Willems orang yang dalam konteks ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Dia balik dan kemudian dia melangkah dan dia menolong si orang itu. Nanti Bapak Ibu bisa searching di internet ketika saja Trick Willems, DIRKWILLEM. Bapak Ibu akan mendapati bagaimana Trick Willems itu dalam posisi yang tangan seperti ini dan dia sedang menolong orang yang sedang tercebur di sungai itu. Setelah dia menolong, dia ditangkap lagi, dibalikan lagi ke penjara, dan akhirnya dia dihukum mati. Mungkin buat kita ini satu hal yang gak masuk akal, tapi lah satu contoh bagi kita. Bagaimana mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, itu jauh melebihi daripada hukum-hukum yang ada. Mengasihi itu perlu praktek. Dan ketika kita mengasihi, ada bagian yang menjadi hilang. Bagian yang hilang di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar mengasihi Allah dan sesama. Bagian yang tidak mudah. Tapi kalau kita kehilangan sesuatu di dalam kita mengasihi, artinya kita sedang dan sungguh-sungguh mengasihi Allah
dan sesama. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada beberapa poin doa, saya akan memimpin doa ini dan nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur, khususnya untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk anak Alexandra Ripka Stefani Manurung. Kami berdoa untuk Bapak Maju Patar Padapotan L. Tobing. Kami berdoa untuk Bapak Manahara Robert Hasi Holan Siaan. Kami juga berdoa untuk Bapak Andries Oscar Mantiri Umboh. Untuk Ibu Olive Marta Wulan Lumintang, untuk Ibu Lisawati Siagian Situmeang, untuk Ibu Rita S.R. Nainggolan, untuk Saudari Isra Handayani, untuk Ibu Angelia Novinsi Umboh, untuk Ibu Maria Lydia Elizabeth Hutagalung, untuk Ibu Rutnawati Angelina, untuk mereka semua ini yang berulang tahun tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada mereka berkat-berkat yang istimewa yang Tuhan berikan bagi mereka. Usia yang Tuhan tambahkan, biarlah mereka mensyukuri, karena bukan dengan kekuatan mereka bisa bertambah usia mereka, tapi semata hanya karena anugerah daripada Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berharap pada Tuhan dan senantiasa menyerahkan masa depan mereka kepada Tuhan. Tuhan anugerahkan kepada mereka kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang diberkati, dan keluarga yang diberkati. Dengan bertambah usia, semakin mengucap syukur kepada Tuhan, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun tanggal 26 sampai dengan 1 November, untuk anak Tobias Sanggam Fransiahaan, untuk Ibu Ona Marce Singal, untuk saudara Samir Laguardia C, untuk anak Johannes Waranai Pakpahan, untuk saudari Anastasia Caroline Mustahmu, untuk Bapak Pendeta Luther Swingli Raprap STH, untuk Bapak Dr. Andes J. N.M. Latui Hamalu, untuk Bapak Martin Luther Kasodu, untuk Bapak Adi Pelogila, untuk anak Quinsa O.H. Simanjunta. Kiranya berkat Tuhan yang sama juga turun atas mereka. Minggu-minggu yang akan datang, mereka berulang tahun. Kiranya Tuhan terus memimpin mereka ya Tuhan. Biarlah semakin bersyukur, karena di tengah masa pandemi ini, Tuhan tetap memeliharakan mereka. Tuhan terus mengasihi mereka. Dan pemeliharaan Tuhan nyata melalui usia yang ditambahkan kepada mereka. Biarlah segala kebaikan di dalam kesehatan, segala kebaikan di dalam studi, segala kebaikan di dalam pekerjaan, rumah tangga, dan juga keluarga ada pada mereka semua ya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwasanya ketika saudara-saudara kami bersyukur karena mereka bertambah usia, kami juga bisa merasakan bagaimana Tuhan, Allah yang besar dan Allah yang berkuasa itu, yang sungguh mengasihi kami tiap-tiap hari. Kalau Tuhan sampai dengan saat ini memberkati kami semua, meskipun di masa yang sulit seperti ini, kami percaya kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu.
Dan itulah kami syukuri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit atau dalam pemulihan. Antara lain untuk Ibu Anawati Tunardi, Jemaat Wilayah Pelayanan Efesus. Untuk Bapak Bonar Frederick Purba, Jemaat Wilayah Pelayanan Galatia. Untuk Ibu Angelina Maria Larumundi, Taku Mangsang, Jemaat Wilayah Pelayanan Galatia. Bapak Vence Alfreds Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Towar, Jemaat Wilayah Pelayanan Galatia. Untuk Bapak Theo Latui Hamalo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Jemaat Wilayah Pelayanan Efesus. Untuk Bapak Heri Sunardi, Jemaat Wilayah Pelayanan Efesus. Untuk Ibu Kesia Sumarni, Jemaat Wilayah Pelayanan Efesus. Untuk Bapak John Siaha, Jemaat Wilayah Pelayanan Filipi. Dan juga untuk Bapak J.A.W. Lengkong, Jemaat Wilayah Pelayanan Filipi. Tuhan, Engkau mengerti ya Tuhan, dalam segala keberadaan mereka. Kiranya tangan Tuhan terulur, urapan Tuhan terulur, zaman Tuhan ada pada mereka semua. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang dan selama-lamanya. Kalau Tuhan mengizinkan hari ini mereka sembuh, maka hari ini juga mereka akan sembuh. Hari ini mereka akan pulih. Tapi biarlah kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan sakit dan kelemahan itu adalah saudara kami, kami percaya juga Tuhan berikan kekuatan yang cukup bagi mereka. Dan senantiasa mereka bersandar kepada Engkau. Tuhan kuatkan mereka dan berikan mereka hati yang penuh pengharapan. Senantiasa berharap pada Tuhan, bukan kepada kuasa yang lain. Dan biarlah kami sebagai rekan, sebagai jemaat, biarlah kami juga penuh antusias. Kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga pendeta Dr. Mastiu Yudson Kasodu, wilayah pelayanan Galatia. Untuk keluarga pendeta Luther Swingley Raprap, wilayah pelayanan Galatia. Keluarga Brigitta Betty Tunardi, wilayah pelayanan Efesus. Keluarga Bismarck Panjaitan, wilayah pelayanan Efesus. Keluarga Paulina Imam Sumekto Dendang, wilayah pelayanan Filipi. Dan keluarga Cap Cepi G. Tamarindang, wilayah pelayanan Filipi. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendoakan mereka. Dan kami bersyukur, kami juga boleh didoakan oleh rekan-rekan kami. Bila menjadikan satu rantai yang indah di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami saling mendoakan satu dengan lainnya. Dan terkhusus untuk keluarga-keluarga yang kami doakan ini, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Senantiasa dalam kehidupan mereka mencerminkan tentang Tuhan. Segala yang diupayakan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Indonesia dan juga secara khusus bagi Jakarta. Kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan.
dalam upaya pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mengatasi virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur kami boleh mendengar akan vaksin yang terus diupayakan oleh pemerintah kami. Kalau dalam waktu dekat itu boleh tiba di Indonesia dan boleh ada dalam setiap orang-orang Indonesia. Tentunya akan menolong setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Dan kami berdoa ya Tuhan. Kiranya COVID-19 ini boleh diatasi oleh seluruh dunia. Dan cepat lalukan ya Tuhan. Kami berdoa pada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ini adalah hal yang tidak mudah bagi setiap orang yang ada di seluruh dunia. Menghadapi virus yang sungguh mematikan. Dan kami mau tidak mau harus menghadapinya. Kalau sampai pada saat ini, kami boleh dalam keadaan yang baik. Kami tahu Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk gerejamu di tempat ini. Untuk Pok Kelapa Gading. Kiranya Tuhan yang terus melimpah-limpahkan segala sesuatu kebaikan bagi gereja ini. Gereja ini senantiasa bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Bertumbuh di dalam pertumbuhan iman yang Tuhan inginkan dan harapkan. Dan kami semua bertumbuh di dalam persaudaraan dan kasih kami. Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan baik tempat ini, kami percaya Tuhan akan terus melanjutkannya. Dan ada banyak orang yang boleh diselamatkan melalui kesaksian iman, melalui pelayanan yang ada di gereja Pok ini ya Tuhan. Berkati semua untuk para hamba Tuhan, para pengurus atau majelis, para aktivis, dan untuk jemaat semua. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan seluruh doa ini di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah ini akan usai. Tetapi perjumpaan kita untuk menyatakan kasih Tuhan akan terus kita lakukan. Marilah kita berdiri dan bernyanyi dari KK 565, Kasih Pasti Lembut. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua.
Arahkan hati kepada Tuhan, dan inilah janji dan jaminan berkat Tuhan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.